abad ke-20 di Nusantara, kini Indonesia. Ketika rakyat Indonesia mulai menumbuhkan rasa kesadaran nasional sebagai orang Indonesia dan ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 untuk mengejar keuntungan ekonomi dan menguasai administrasi wilayah, Belanda menerapkan sistem pemerintahan kolonial pada orang-orang yang sebelumnya tidak memiliki kesamaan identitas politik pada awal abad ke-20. Belanda menetapkan batas-batas teritorial di Hindia Belanda yang menjadi cikal bakal Indonesia modern. Pada paruh pertama awal abad ke-20, muncul sejumlah organisasi kepemimpinan yang baru. Melalui kebijakan politik etis, Belanda membantu menciptakan sekelompok orang Indonesia yang terpelajar. Perubahan yang mendalam pada orang-orang Indonesia ini sering disebut sebagai kebangkitan nasional Indonesia. Peristiwa ini bersamaan dengan peningkatan aktivitas politik hingga mencapai puncaknya pada proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Jalan, apakah kalian tidak bisa membawa dua barang sekaligus? Tidak ada tenaga, tidak dikasih makan. Kenapa semuanya tidak semangat untuk bekerja dengan benar? Apakah kalian tidak memiliki seseorang untuk menemani kalian? Stovia tak hanya tempat Cipto belajar dan menemukan siapa dirinya. Dia juga berteman dengan Ki Hajar Dewantara. Pertemuan Cipto Mangkusuwono dengan Ki Hajar dimulai ketika mereka sama-sama belajar di Stovia bersama rekan yang lain juga. Disitulah mereka mulai membahas mengenai pribumi. Betul, kita menempuh pendidikan di Stovia ini terasa sia-sia jika kita tidak membuat nasib para bumi putera membaik. Kalau begitu, kita sama-sama berjuang demi kemerdekaan bangsa Indonesia dan merayakan nasib bumi putra ini. Pada tahun 1907, Dr. Wahidin, seorang tokoh cendekiawan, sedang berkeliling Pulau Jawa untuk penyampaian untuk membiayai Permisi Pak Wahidin, perkenalkan nama saya Sutomo. Saya sangat kagum dengan kepedulian Bapak terhadap kepedulian rakyat sekarang.
Mungkin begitu. Terima kasih. Sebenarnya kita semua memang harus memperhatikan nasib kehidupan bangsa kita, terutama dalam hal pendidikan. Bagaimana? Tapi Pak, semenjak Belanda masih berkuasa, akan sulit bagi kita untuk mengajukan pendidikan ini Pak. Mungkin begitu. Tapi di negeri-negeri lain sudah banyak pemuda yang mendirikan perkumpulan-perkumpulan yang bergerak sendiri dalam memperhatikan nasib bangsa tanpa terpengaruh pemerintahan setempat. Setelah perbincangan itu, Sutomo dan Dr. Wahidin sewaktu-waktu melakukan pertemuan untuk membahas masalah pergerakan nasional. Sampai akhirnya, pada tanggal 20 Mei 1908, Sutomo mengumpulkan teman-teman sesama siswa Slovianya untuk menyampaikan rencananya untuk membuat suatu perkumpulan. Selamat pagi semuanya. Jadi maksud Anda apa mengumpulkan kami semua di sini? Sabar dulu saudara Gunawan. Jadi kita tahu kan kondisi bangsa kita sekarang. Ya, karena bangsa Belanda menjajah kita jadi melupakan diri kita sendiri. Dan banyak pemuda panca yang kehilangan pendidikan mereka karena masalah ekonomi yang mereka alami. Oleh masalah-masalah itulah saya mengumpulkan kalian semua di sini. Jadi saya mempunyai rencana, yaitu untuk membangun suatu organisasi. Organisasi itu akan bergerak dalam bidang pendidikan, kesenian, dan kebudayaan. Saya sangat setuju dengan pendapat Bapak Sutomo. Tetapi, apakah pemerintahan Belanda akan menyetujui pendapat Bapak? Dan telah didirikanlah organisasi modern pertama di Indonesia dengan Sutomo sebagai ketuanya. Budi Utomo mengalami banyak perkembangan setelah dibentuk. Mereka menyelenggarakan kongres mereka pada tanggal 3 sampai 8 Oktober 1908. Pada saat itu, Budi Utomo sudah memiliki cabang yang tersebar di berbagai kota di Indonesia. Setelah musyawarah yang cukup lama, akhirnya kita mencapai kata mufakat. Maka organisasi ini akan dipimpin oleh era Akhil Bakuro.
Selamat pagi semuanya. Organisasi kita sudah berkembang pesat sejak pertama kali didirikan. Saya tahu banyak tentang kalian yang ingin berpendapat untuk memajukan organisasi ini. Dan saya memberi kalian waktu untuk berpendapat. Saya ingin organisasi ini menjadi sebuah partai politik yang bermanfaat untuk semua warga umum Indonesia. Dan saya ingin organisasi ini tidak hanya pada Madura dan Jawa saja, tetapi di seluruh Indonesia. Pendapat yang bagus, Saudara Cipto. Mari kita adakan pemilihan suara. Yang setuju dengan pendapat Saudara Cipto boleh acungkan tangan. Yang tidak setuju dengan pendapat Saudara Cipto boleh acungkan tangan. Oke, karena mayoritas tidak setuju, kami tolak. Sudah saya duga organisasi ini tidak akan berpendapat kepada saya. Saya keluar dari organisasi ini. Apa? Saudara-saudara, saya akan menyampaikan ketidakpuasan saya dengan organisasi ini. Seiring berjalannya waktu, bangsa yang Jawa yang kita miliki sekarang tidak sejalan dengan asas kebangsaan yang harus nasionalisme. Apa? Anda di kesempatan ini, organisasi ini tidak ada tanpa engkau. Lalu, apa yang Anda lakukan? Saya memutuskan untuk mengundurkan diri saya dari organisasi ini. Maaf, tapi ini pilihan terbaik untuk saya dan organisasi ini. Apakah kalian sudah mendengarkan perkataan kakakku Cipto pada saat kongres pertama? Sudah, katanya beberapa organisasi pergerakan nasional berkumpul di Jakarta untuk membahas permasalahan persatuan negara ini. Maka dari itu saya ingin mewujudkan permintaan kakak saya yaitu Cipto dengan mementingkan seluruh Indonesia daripada Jawa dan Madura. Hidup Budi Utomo. Hidup Budi Utomo.